Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Yuliana Lianokas, mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budaya Perairan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang DNA. Yang pertama, definisi DNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleat asid. DNA adalah perintah genetik, sistematika keturunan, manual generasi, peta biologis, cetak biru individu dari setiap makhluk hidup secara unik. DNA merupakan cetak biru individu karena DNA memiliki instruksi genetik yang membentuk sel-sel dalam organisme. Peran utama molekul DNA adalah penyimpanan informasi jangka panjang. Letak DNA. DNA hanya dapat ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, plastisida, dan sentriol. Karakteristik kimia. DNA adalah suatu polinukleotida. Asam nukleat adalah polimer nukleotida, dan nukleotida disusun dari cincin heterosiklik yang mengandung N. Gula dan gugus fosfat atau keturunan ion dari asam ortofosfat H3PO4. Komponen heterosikliknya disebut basa nukleotida. Ciri-ciri heliks ganda. Beberapa jenis heliks ganda dapat dibentuk dengan model DNA dengan teknik kristalografi dan cara pengukuran fisik lain dapat diketahui adanya dua jenis bentuk heliks dengan putaran ke kanan yang disebut sebagai heliks A dan heliks B. Sifat-sifat fisik. Rantai DNA dapat saling dipisahkan atau mengalami denaturasi dengan meningkatkan suhu larutan. Suhu yang menyebabkan setengah dari molekul DNA mengalami denaturasi dinamakan titik lebur DNA. Istilah ini juga mempunyai arti fisiologis, misalnya pengalihan informasi dari DNA juga terjadi karena adanya pemisahan kedua rantai DNA. Sehingga faktor-faktor yang diperlukan dalam pemisahan kedua rantai tersebut dapat dikatakan menurunkan titik lebur di bawah suhu sel. Urutan DNA. Pada dasarnya, urutan nukleotida dapat dibagi menjadi urutan berulang dan urutan tak berulang. Pada DNA, urutan tak berulang yaitu fraksi yang mengandung urutan tunggal atau beberapa kembaran. Pada umumnya berisi sandi atau kode untuk menentukan urutan asam amino dalam rantai suatu polipeptida. Yang kedua, fraksi berulang tinggi. Berisi urutan-urutan pendek dalam puluhan ribu kembaran atau lebih. Fraksi ini pada pemusingan sering dapat dipisahkan dan disebut DNA satelit. Reaksi-reaksi replikasi. Replikasi DNA terjadi dengan perpanjangan utas baru dengan menggunakan utas yang telah ada sebagai acuan. Replikasi DNA berlangsung dengan mekanisme semi-konfraktif. Pada saat pembuatan DNA baru, DNA lama yang merupakan acuannya terlebih dahulu melepaskan diri dari lilitannya. Kemudian masing-masing utas bertindak sebagai acuan untuk membentuk utas baru yang merupakan komplement anti-paralel. Perubahan-perubahan dalam pesan genetik. Yang pertama, asal-usul kesalahan, yaitu modifikasi kimiawi, kesalahan dalam replikasi, kerusakan dalam radiasi, mutagenesis kimiawi. Yang kedua, perbaikan DNA. Perbaikan DNA bisa dilakukan dengan cara pemotongan. Salah satu mekanisme untuk memperbaiki DNA yang rusak ialah dengan membuang segmen yang mengandung bagian yang rusak tersebut. Tempat yang kosong kemudian diisi dengan pertolongan DNA polimerase, diikuti dengan penyambungan oleh DNA ligase. Paling sedikit terdapat dua macam mekanisme jenis ini, yaitu perbaikan pemotongan panjang dan perbaikan pemotongan pendek. Sekian video dari saya, terima kasih.